Halo teman-teman semua, jadi kali ini kita mau diskusi ya tentang kesetimbangan kimia. Nah, pertama ini kita mau diskusi tentang konsep kesetimbangan teman-teman. Jadi dari pengertiannya dulu, pengertian kesetimbangan kimia atau chemical equilibrium adalah laju di mana laju reaksi ke arah produk. Kita tahu ya produk itu yang sebelah kanan, reaktan itu yang sebelah kiri ya kan. Jadi laju reaksi ke arah produk dan reaktan itu sama besar teman-teman. Dan konsentrasi reaktan dan produk itu tidak berubah lagi. Nah, di sini kita bisa lihat suatu diagram ya. Jadi yang biru ini adalah pembentukan produk, yang warna merah ini adalah pengurangan reaktan ya kan. Jadi saat kesetimbangan itu pembentukan produk itu akan stagnan teman-teman. Dan pengurangan reaktan juga sama. Nah, kenapa seperti itu? Karena balik lagi ke pengertiannya di mana laju reaksi ke arah produk dan reaktan itu sama besar. Jadi dia saling sama besarnya gitu. Nah, biasanya untuk kesetimbangan ini ditandai dengan tanda yang bolak-balik, teman-teman, atau namanya reversible ya. Biasanya namanya reversible gitu. Seperti itu. Nah, di sini contoh dari kesetimbangan reaksi SO2, O2 dan SO3. Jadi, dalam reaksi pembentukan SO3 itu dari SO2 plus O2 itu bisa terjadi kesetimbangan gitu kan. Jadi misalnya di awal itu ada SO2 sebanyak 0,4 molar ya. Nah, ini dalam kesetimbangan tandanya itu dalam molar teman-teman ya. Konsentrasi ya, molaritas ya, atau ditandain M gitu. Misal di awal itu ada 0,4 molar dan O2-nya itu ada 0,2 molar dan SO3 belum terbentuk ya. Dan ketika dia berkurang sebanyak X, misal di sini 0,056 molar dan O2-nya ini karena dia 1 ya, ini ya, koefisiennya, sedangkan si SO2 itu 2, berarti setengahnya. Jadi pengurangan O2-nya itu sebanyak setengah dari SO2 dan pembentukan SO3 itu 2 kali dari SO2 atau sama dengan SO2 ya kan. Jadi nanti yang kita hitung adalah yang ini nih, saat setimbangnya berapa gitu. Gitu, teman-teman. Ini juga sama nih. Gitu ya. Nah, terus selain tadi tentang konsep kesetimbangan, ada juga namanya konstanta kesetimbangan, yaitu perbandingan antara konsentrasi produk per konsentrasi reaktan, ya kan? Dimana kalau misalnya dia dalam konsentrasi, itu disebutnya Kc, teman-teman, kesetimbangannya. Kalau dalam konsentrasi ya, konsentrasi kesetimbangan. Atau bisa dibilang konsentrasi kesetimbangan dalam molar. Nah, di sini kita bisa lihat ada reaksi A kecil A besar BB menjadi CC plus DD. Jadi Kc-nya itu nilainya adalah konsentrasi C dipangkatin dengan koefisiennya dikali konsentrasi D dipangkatin koefisiennya ya kan. Terus per konsentrasi A per konsentrasi B. Jadi konsentrasi produk per konsentrasi reaktan, seperti itu teman-teman. Gitu. Oke teman-teman, jadi di sini ada soal ya. Jadi 10 mol N2O dimasukkan ke dalam 2 liter wadah pada suhu tertentu ya kan, dan menghasilkan dekomposisi sebagai berikut. Dimana reaksinya itu adalah sebagai berikut ya teman-teman. Reaksi dekomposisinya 2N2O menjadi 2N2 plus O2. Nah, pada saat setimbang tersisa 2,2 mol N2O. Tentukan nilai Kc pada reaksi tersebut ya kan. Kita terus dulu reaksinya, 2N2O itu menjadi 2N2 plus O2. Ini berarti mula-mula reaksi setimbang ya. Di awal itu ada 10 mol N2O dimasukkan ke dalam 2 liter wadah. Berarti molaritasnya adalah, molaritas itu kan rumusnya mol per liter larutan teman-teman ya. Berarti molaritasnya adalah 10 mol dibagi 2 sama dengan 5 molar ya kan. Berarti di awal ada 5 molar teman-teman ya. Ini belum ada, ini belum ada. Terus pada saat setimbang tersisa 2,2 mol N2O. Nah, berarti berapa tuh molaritasnya? 2,2 mol per 2 liter. Sama dengan 1,1 molar. Di sini berarti 1,1 molar. Nah, berarti yang bereaksi adalah 5 dikurangi 1,1 ya. Sama dengan 3,9 molar. Nah, berarti yang bereaksi berapa nih si N2-nya? Karena dia sama koefisiennya ya kan.
berarti sama dengan 3,9 molar. Nah, ini O2-nya adalah setengah dari ini ya, teman-teman ya. Berarti setengah dikali 3,9 atau hasilnya adalah 1,95 molar. Ini bertambah ya. Ini berkurang. Nah, berarti di saat setimbang hasil akhirnya adalah N2-nya ada 3,9 molar, O2-nya ada 1,95 molar. Nah, sekarang kita tentukan nilai Kc. Nilai Kc itu adalah konsentrasi produk per reaktan ya. Reaktan. Nah, di sini konsentrasi produknya adalah N2, konsentrasi N2 pangkat 2 ya, berarti dikali O2 per konsentrasi reaktannya adalah konsentrasi N2O di pangkat 2 ya. Kita masukkan aja masing-masing. 3,9 pangkat 2 dikali 1,95 per 1,1 pangkat 2 ya kan. Kita hitung. 3,9 kali 3,9 dikali 1,95 ya kan? Dibagi 1,1 pangkat 2. Itu hasilnya adalah 24,51. Nggak ada satuannya teman-teman ya, karena ini adalah kesetimbangan atau nilai K konstanta ya. Oke, gitu ya teman-teman untuk pembahasan kesetimbangan kali ini mengenai konsep kesetimbangan. Semoga materi bermanfaat. Terima kasih.